Hai, selamat datang di Multimedia PTIK Channel. Kali ini di Multi Podcast, kita kedatangan guest star yaitu Rana Epasa, sekaligus sutradara dari short movie Filosofi Tentuan. Halo Rana, apa Ya, kabar? alhamdulillah puji Tuhan sehat. Aja lu gimana kabar? Puji Tuhan, bye-bye. Iya. Rana, kesibukan ini apa sekarang saat ini? Jadi untuk sekarang ini ya masih sama sih sebenarnya kuliah daring kan organisasi juga ya beberapa kali bantu kerja orang tua gitu. Oh iya begitu. Nah, ini kan tentang filosofi film dari Rana, yaitu Filosofi Tinutuan. Kenapa nama filmnya itu Filosofi Tinutuan? Karena mengingat waktu itu tahun 2019 pembuatannya, jadi memang waktu itu panas-panasnya politik, perbedaan-perbedaan yang ada membuat perpecahan begitu. Bukan perpecahan secara langsung, mungkin itu takutnya seperti bom waktu, jadi nanti akan jadi pecah, memang pecah antar dua kubu dan lain sebagainya. Nah, jadi maksudnya filosofi tinutuan ini memang ya menggambarkan tinutuan itu yang berbeda-beda komponen di dalamnya, ada sayur, ada nasi, sambiki ya dan lain sebagainya, itu menjadi satu ketika dimakan jadi enak. Nah, itu juga yang mau digambarkan begitu, ketika berbeda suku, agama, ras, berbeda pilihan politik, berbeda pandangan politik, tapi harusnya kalau disatukan tetap jadi satu bangsa Indonesia gitu. Oh, jadi karena itu nama film short movie itu Filosofi Tinutuan. Iya. Apakah ada riset khusus sebelum bikin itu film? Pasti ada, karena memang ya tahu sendiri kan ini kan berbicara tentang politik. Jadi itu sensitif, hati-hati. Jadi memang dilakukan riset yang mendalam mengenai apa yang akan disajikan, misalnya profil dari apa yang ikut pilpres waktu itu, ya partai atau dan lain sebagainya, kekurangan kelebihan masing-masing dari calon itu memang dilihat secara detail, dan kira-kira isu mana yang kita akan ambil begitu, yang bisa diterima secara logis, bukan yang hoax begitu. Nah, apakah ada teknik pengambilan khusus dalam pembuatan film itu? Nah, untuk teknik pengambilan sendiri sih itu ada di beberapa take, itu ada yang khusus, memang khusus menyesuaikan dengan suasana situasi saat itu begitu. Jadi memang seperti yang di akhir itu kan ada dia menggunakan teknik pencahayaan, baru pengambilan gambar, posisi tempat dari objek begitu, memang diatur sedemikian rupa. Jadi ada, cuma enggak semua. Gitu. Apakah ada selama bikin film itu ada kesulitan nggak? Kesulitan yang dihadapi itu banyak sih sebenarnya ya. Mungkin contoh kan kita kan semua mahasiswa. Jadi mungkin ada kesibukan seperti membuat tugas ya. Ada yang masuk kelas berbeda kelas dengan kita. Ada juga yang punya urusan pribadi ya. Jadi hal-hal seperti itu sih. Tapi yang selain dari yang petugasnya, perekamnya, kameramen dan lain sebagainya, ya yang menjadi kendala itu cuaca gitu. Kan cuaca kan tidak bisa diatur ya. Jadi memang tergantung cuaca saat itu, karena cuaca itu bergantung sekali dalam perekaman itu gitu. Pas pembuatan film itu apa ke soal pemerannya bagaimana menurut Rana? Bagaimana yang pemainnya bagaimana? Soal pemainnya. Untuk pemainnya itu diberikan apresiasi karena memang mereka juga mau belajar untuk menjadi karakter yang diinginkan. Mereka melakukan pendalaman karakter itu seperti apa yang mereka harus jadikan sebagai diri mereka. Mereka juga punya keberanian ya, karena ada beberapa orang yang sebenarnya punya potensi, tapi mereka yang mau dan punya potensi. Jadi orang mau sendiri atau orang tunjuk begitu? Oh, mau sendiri, karena memang punya keinginan begitu untuk berpartisipasi secara aktif dan lebih besar dibanding teman-teman yang lain. Oh, pantasan pas nonton itu kayak sama yang belum pernah ikut teater begitu, dan jadi Badung Veteran itu keren. Iya, karena itu memang mereka punya keinginan yang kuat untuk jadi karakter tersebut gitu. Nah kan selama pembuatan film ini ada pembuatan itu film, ada ndak yang hal-hal lucu yang terjadi pas pembuatan? Hal-hal lucu banyak sih sebenarnya. Salah satunya misalnya pas
waktu di scene yang Arthur dengan Excel. sama Excel lagi makan. Nah. Nah, pas mereka makan kan itu kan makan sepiring berdua. Iya. Nah, itu kan sebenarnya untuk seorang sahabat sebenarnya itu umum ya. Wajar. Cuma ya kan orang bisa berpikiran secara luas, melebar kemana-mana. Tapi kan itu sebenarnya menggambarkan sebuah persahabatan begitu. Yang makan saja sepiring berdua begitu. Cuma kan orang bisa berpikir lain. Jadi itu yang membuat hal-hal begitu yang jadi lucu begitu. Menurut kita sih kalau pas di scene itu terasa ya wajar-wajar saja kan Sebenarnya, buat teman baik. iya. Mar entah kenapa orang-orang pikiran Iya. ada tuh yang ada yang pikir oh ya enggak apa-apa kita mau ke tempat teman baik. It's okay. Ada yang coba pikiran ke arah Lain gitu. Nah, begitu. Nah, kalau soal scene yang favorit atau yang scene yang favoritnya Rana apa? Kalau favorit yang pas narator membacakan ceritanya ya, Tessa waktu itu membacakan cerita karena banyak hal yang diadaptasi di situ. Karena itu sebenarnya cerita dadakan itu ditambah dadakan, tekniknya juga digunakan dadakan sebenarnya itu. Cuma karena memang demi kepentingan film walaupun dadakan memang disiapkan sedemikian rupa begitu. Sebaik mungkin dari teknik pencahayaan, itu tadi Penataan tempat dan lain sebagainya itu memang diatur sedemikian rupa, jadi memang menurut kita itu yang paling berkesan dan jadi memang jadi yang favorit. Nah, kalau pesan yang bisa disampaikan dari film ini apa? Kalau kesan pastinya pertama bangga, senang begitu bisa bekerja sama dengan teman-teman karena semenjak dengan adanya pembuatan film ini jadi lebih kenal dengan banyak teman begitu. Sebelumnya tahu belum? Mungkin kenal cuma nggak dekat. Nah, kalau ini jadi lebih dekat begitu. Juga selain itu bangga karena bisa mengangkat film yang memang sebenarnya ini isu sensitif, tapi kalau dipikir lagi, kalau seperti ini dibiarkan terus, hal seperti itu perpecahan dibiarkan terus bisa jadi lebih buruk. Makanya ini menurut kita film yang menggambarkan pesan yang mendalam. Nah, kalau pesannya ya seperti di filmnya, film ini menggambarkan maksudnya persatuan begitu. Jangan cuma karena perbedaan pilihan dan pandangan politik, seorang sahabat itu bisa terpecah berkelahi. Juga dengan keluarga, karena kan banyak yang keluarga om dengan keponakan, orang tua bapak dengan anak, itu banyak terjadi begitu karena beda malah jadi bermusuhan. Padahal tidak perlu seperti itu, karena 5 tahun sekali Indonesia mengadakan pemilihan umum lah atau pemilihan legislatif dan lain sebagainya. Kalau hal itu setiap 5 tahun terus terjadi, pasti Indonesia akan menemui banyak masalah. Makanya pesannya dengan adanya film ini, semoga pesan yang disampaikan yaitu persatuan dapat dipahami, dapat diterapkan oleh teman-teman sekalian, yang mana beda pilihan dan pandangan politik itu umum begitu, hal yang biasa saja. Karena 5 tahun sekali teman bisa jadi lawan begitu, juga sebaliknya lawan jadi teman. Jadi itu hal yang biasa saja, jangan dianggap berlebihan. Karena tidak ada orang yang 100% benar, tidak ada orang yang 100% salah begitu. Jadi 50-50. Jadi janganlah diambil dengan emosi, kekeluargaan saja. Kalau memang ada yang beda itu biasa. Anggap saja itu biasa, karena memang Indonesia besar karena perbedaan begitu. Itu juga yang harus dipertahankan. Oh, begitu. Terima kasih Rana sudah bisa jadi guest star di kesempatan ini bahas tentang film short movie Filosofi Tinutuan. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton itu, silakan klik link yang ada di deskripsi untuk nonton itu supaya dapat lihat dengan jelas lagi itu film bagaimana. Dan siapa tahu kalau ada saran atau kritikan, silakan komen di bawah ini. Thank you yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel supaya channel terus berkembang dan bisa menghibur dan juga memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Thank you.